Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Minta dengan NIM D31153. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Bu Sri Afani. Baiklah, yang tugasnya itu dengan menyimak. Di sini saya akan membahas tentang menyimak. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, apakah saudara mengenal atau mengetahui tentang menyimak? Jadi menyimak itu adalah proses mendengarkan dengan perhatian dan konsentrasi untuk memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Ibaratnya kita itu misalnya kayak dosen menerangkan kepada siswanya. Yang kedua yaitu tahap menyimak. Yang kedua yaitu tujuan dan tahap menyimak. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi, memahami pesan, dan menangkap isi atau memaknai komunikasi yang disampaikan. Tahap-tahap menyimak ada 5, yaitu yang pertama tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, yang keempat tahap mengevaluasi, dan yang kelima tahap menanggapi. Tahap mendengar yaitu tahap yang hanya mendengarkan. Ibaratnya seperti kayak mendengarkan musik, radio, suara mobil yang ada di jalan. Yang kedua itu tahap memahami. Tahap memahami yaitu tahap yang harus, ibaratnya ada seseorang menjelaskan tentang menyimak, kita harus memahami apa yang penting-pentingnya aja, yang inti-intinya aja. Yang ketiga yaitu tahap menginterpretasi. Tahap ini kemampuan untuk menginterpretasi pesan secara efektif, membuat kita dalam memahami pesan yang tersirat. Itu tahap mengevaluasi. Ini memilah informasi yang bermanfaat dan membuang informasi yang relevan. Baiklah, yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Tahap menanggapi terlibat aktif dalam komunikasi dan dapat memberikan umpan balik yang bermakna terhadap siswa tersebut. Misalnya, saat mendengarkan tema berbicara, kita bisa menanggapi dengan memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan atau menunjukkan persetujuan yang menanggulik atau. Baiklah, yang ketiga yaitu jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif yaitu menyimak yang dilakukan secara bebas dan umum tanpa bimbingan langsung dari guru. Contohnya menyimak siaran radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif yang dilakukan secara terinci, teliti, cermat, dan mendalam. Contohnya seperti konsentratif, kreatif, dan lain sebagainya. Materi yang keempat yaitu faktor penghambat keberhasilan menyimak. Yang pertama yaitu faktor internal, yang dimana kurang mengevaluasi. Contohnya seperti kurangnya minat untuk menyimak. Empat faktor penghambat yang menghambat menyimak. Yang pertama yaitu faktor internal, kurangnya untuk minat untuk menyimak. Yang kedua yaitu tidak konsentrasi, dan yang ketiga kelelahan. Yang kedua faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu adalah gangguan lingkungan seperti suasana bising, berisik, dan lain-lain. Yang kedua gangguan fisik seperti rasa sakit, lemas. Yang ketiga yaitu gangguan kecakapan berbicara. Yang keempat itu bahasanya yang rumit, susah dipahami. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.